Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita berbagi informasi, tips dan trik, dan juga pemrograman seputar Visual Basic pada Microsoft Excel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu fungsi indeks, match, dan lain-lain. Oke, kita akan bahas fungsi indeks. Oke, apa itu fungsi indeks? Fungsi indeks adalah fungsi untuk mendapatkan nilai dari suatu array berdasarkan posisi kolom dan baris. Dengan sintaknya adalah indeks dalam kurung array, koma, baris keberapa, koma, kolom keberapa. Di sini ada contoh data di sini, yaitu kita akan bahas terkait array. Array adalah himpunan data yang tersusun berdasarkan baris dan kolom. Kita bisa lihat di sini yang contoh pada arsiran adalah untuk array data, di mana sumber data kita ambil dari sel B4 dan juga sampai dengan B8. Nah, dalam bentuk susunan baris dan kolom untuk array ini diatur sebagai dimensi 5x1, yaitu 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 1 kolom. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, untuk ini terdiri dari 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5, dan 2 kolom. Nah, ini arraynya adalah array 5 dikali 2. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini adalah himpunan data dalam suatu array yang berdimensi 5 dikali 3, yaitu 5 baris dan juga 3 kolom. Nah, untuk mengambil data, misalnya kita ingin mengambil data di sini sum nasni pada suatu array, di mana array ini adalah dari B4 sampai dengan D8. Kita bisa menggunakan sama dengan indeks B4 sampai D8. Ini B4 sampai dengan D8 di sini. Koma 3. 3 itu adalah 1, 2, 3, dan koma kolom 2, yaitu dari 1 dan 2. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, untuk array di sini adalah diambil dari range B4 sampai dengan B8. Nah, ini arraynya. Kemudian untuk barisnya, nah ini row indexnya adalah baris ketiga. Untuk kolomnya adalah kolom kedua. Maka didapatkan data yaitu sum nasni. Oke. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah kita akan mengambil di sini data dari array yang diambil dari sel C4 sampai dengan sel C8, di mana array tersebut berdimensi 5 dikali 1.
Nah, untuk data yang akan kita ambil adalah yaitu R supranatura di sini. Maka formula yang bisa kita gunakan untuk indeks adalah kita ambil dari lokasi dari data tersebut dari array, di mana lokasi ini diambil dari sel C4 sampai dengan sel C8. Kemudian untuk barisnya adalah baris keempat dan juga kolomnya kolom 1. Mungkin kita bisa gambarkan untuk arraynya dari C4 sampai dengan C8. Untuk barisnya adalah baris 4. Untuk kolomnya adalah kolom 1. Data yang kita dapatkan adalah RR supranatura pada arsiran yang berwarna hijau. Nah, kita juga bisa mengambil data menggunakan indeks dari array yang berdimensi 1 dikali 3 atau horizontal. Misalnya yang kita ambil adalah nilai, yaitu nilai 80, di mana terletak pada lokasi sel B5 sampai dengan D5. Oke. Formula yang bisa digunakan menggunakan indeks adalah sama dengan indeks B5.2D5, yaitu alamat sel awal dari array yang akan kita ambil, yaitu B5 sampai dengan sel D5. Oke. Nah, ini adalah array yang kita ambil. Kemudian ini adalah baris dari array tersebut, yaitu baris 1, dan pada kolom ketiga hasilnya adalah 80. Oke. Kita lanjut dengan fungsi match pada Microsoft Excel. Apa itu fungsi match? Fungsi match adalah fungsi untuk mendapatkan posisi dari suatu array berdasarkan data yang dicari. Sintaknya adalah match kurung buka lookup value, lookup array, lookup type. Nah, misalnya di sini ada contoh data. Kita ingin ingin mencari posisi dari data yang kita cari. Di sini data yang kita cari adalah A1004. Dia ada di posisi berapa dari suatu array dengan menggunakan fungsi match, yaitu sama dengan match kurung buka B10, B4 sampai dengan B8, 0. Nah, untuk B10 adalah nilai dari array yang akan kita cari, di mana nilai tersebut berlokasi pada sel B10. Kemudian untuk lookup array-nya itu adalah array yang kita tentukan di sini posisinya dari sel B4 sampai dengan sel B8. Nah, kemudian untuk 0 itu adalah lookup type, di mana lookup type itu terdiri dari beberapa ketentuan, yaitu untuk -1 berarti nilai yang kita bandingkan itu adalah lebih kecil dari array tersebut.
dengan kondisi data pada array kita urutkan secara ascending, yaitu dari kecil sampai besar. Nah, untuk parameter berikutnya lookup tab itu yaitu 0, yaitu sama dengan. Jadi ini datanya itu benar-benar sesuai pada perbandingan antara nilai dengan array yang akan dicari. Kemudian berikutnya adalah 1, di mana data yang akan dicari itu berkondisi lebih besar dari data yang dicari, dengan syarat yaitu untuk array tersebut sudah kita urutkan secara descending atau dari besar ke kecil. Nah, pada penggunaan ini kita menggunakan nilai lookup tab-nya adalah 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi latihan atau praktek terkait dengan indeks dan juga match. Oke, di sini ada contoh soal yang harus kita kerjakan, di mana ada kolom kosong gaji pokok, tunjangan istri, anak, bonus, dan total. Untuk ketentuan bisa lihat pada sheet ketentuan di sini, dan juga di sini ada tabel gaji dan tunjangan serta karyawan berprestasi. Oke, kita siap-siap. Ya, kita sudah masuk pada lembar kerja untuk materi latihan kali ini. Di sini ada kolom gaji pokok, kolom tunjangan istri, tunjangan anak, bonus, dan total. Ketentuannya kita bisa lihat pada sheet di sini. Gaji pokok diambil berdasarkan golongan dari sheet latihan. Jadi gaji pokok di sini diambil berdasarkan golongan pada sheet latihan ini. Nah, gimana caranya? Kita menggunakan fungsi indeks sesuai dengan materi pembelajaran kali ini, yaitu sama dengan indeks, kemudian kita ambil arraynya. Arraynya adalah gaji pokok di sini. Oke, seperti ini. Tekan F4 untuk mengunci sel tersebut. Koma. Kemudian ada row 6. Ini ada row 6 nih. Nah, row 6 itu adalah baris pada data yang ingin kita ambil. Nah, kalau 3 di sini ada pada baris ketiga sesuai dengan yang kita blok. Nah, gimana caranya kita mendapatkan ini? Kita menggunakan fungsi match di sini. Oke, di sini ada lookup value. Lookup value-nya kita ambil dari golongan yang ada di sini, koma, kita ambil lookup array-nya. 3 ini kita bandingkan dengan golongan yang ada di sini. Kita blok seperti ini. Tekan F4 untuk mengunci sel tersebut. Oke, koma, kita menggunakan exact match ya. Oke, kurung tutup. Kita bisa untuk kolom 6, karena gaji pokok ini adalah cuma 1 baris doang, kita bisa ketikkan 1 seperti ini, atau kita bisa abaikan. Jadi kita tidak perlu menggunakan parameter, tapi coba kita gunakan 1. Hasilnya adalah 4,5 juta. Benar tidak? Oke, gaji pokoknya untuk golongan 3 4,5 juta. Berarti benar ya. Ini kita tinggal kopikan. Oke. Kita kopikan di sini. Tekan tombol enter.
Ya, untuk gaji pokok kita sudah dapatkan nilainya, solusinya sudah kita temukan. Nah, untuk tunjangan istri, kita coba lihat ketentuan tunjangan istri di sini. Tunjangan istri diberikan untuk pegawai dengan jenis kelamin laki-laki dan status menikah. Jadi, jenis kelamin laki-laki dan status menikah. Diambil berdasarkan golongan dari sheet latihan. Jadi, tunjangan istri diambil dari jenis kelamin laki-laki L di sini dan statusnya M, menikah. L laki-laki, P perempuan, M menikah, L lajang, C cerai. Oke, jadi di sini tunjangan istri kita menggunakan pengkondisian terlebih dahulu, yaitu kita mengkondisikan apakah jenis kelaminnya laki-laki dan juga statusnya menikah. Maka kita gunakan fungsi if seperti ini. Untuk pengkondisian ganda kita bisa menggunakan N. Lalu kita ambil jenis kelaminnya sama dengan L laki-laki, koma statusnya di sini sama dengan menikah. Apabila ini terpenuhi, value if true. Nah, untuk apabila nilai terpenuhi itu didapatkan yaitu tunjangan istri di sini di tabel tunjangan dengan acuannya adalah berdasarkan golongan yang ada di kolom G. Jadi kita gunakan fungsi indeks seperti ini. Arraynya kita ambil dari tunjangan istri yang ada di sini. Kita blok tunjangan istri seperti ini. Tekan tombol F4 untuk mengunci sel tersebut, koma, row 6-nya itu diambil berdasarkan golongan yang ada di sini. Ini golongan dibandingkan dengan golongan yang ada di sini. Kita menggunakan fungsi match. Oke, match lookup value-nya ini kita ambil dari golongan yang ada di sini, koma, lookup array yang ada di sini kita ambil golongan yang ada di sini. Kita blok. Oke, tekan F4 untuk mengunci sel tersebut. Oke, lookup array-nya sudah kita ambil, tinggal match type-nya kita gunakan exact. Oke, seperti ini. Row 6-nya barisnya sudah kita temukan, kolom 6-nya karena hanya satu kolom saja yang kita blok, maka kita bisa ketikkan 1 di sini. Oke. Nah, ini untuk value if true. Nah, kalau tidak terpenuhi untuk jenis kelamin laki-laki dan statusnya itu adalah menikah, maka kita gunakan value if false-nya adalah 0. Kita enter. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke. Tinggal kita kopikan. Oke, kita blok di sini. Tekan enter. Oke, jadi di sini mendapatkan tunjangan istri itu jaka sampurna, jenis kelamin laki-laki, statusnya menikah. Yang lainnya laki-laki tapi lajang, laki-laki cerai, perempuan lajang, perempuan menikah, dia tidak dapat. Oke, ini berarti untuk tunjangan istri sudah diketemukan solusinya. Bagaimana dengan tunjangan anak? Kita coba cek kembali pada sheet ketentuan. Tunjangan anak diberikan untuk pegawai dengan jenis kelamin laki-laki dan status menikah atau cerai. Jadi statusnya menikah atau cerai. Jenis kelaminnya laki-laki dan statusnya menikah atau cerai. Berdasarkan golongan dari sheet latihan per anak. Kita coba lihat di sini tunjangan anak. Jadi sini ada jumlah anak
jenis kelamin di sini adalah statusnya adalah menikah atau cerai. Jenis kelaminnya laki-laki, menikah atau cerai. Berarti kita menggunakan fungsi pengkondisian dulu, yaitu untuk yang statusnya laki-laki dan untuk yang jenis kelaminnya laki-laki dan statusnya menikah atau cerai. Maka sama dengan if jenis kelaminnya laki-laki sama dengan L seperti ini. Ini kita gunakan fungsi N. Status jenis kelaminnya adalah laki-laki sama dengan M, logika satunya. Logika keduanya, kita pengkondisinya adalah statusnya menikah atau cerai. Atau ya berarti or, status kita ambil di sini sama dengan M, statusnya adalah sama dengan C, cerai. Nah, ini untuk logika kedua dari N ya. Kita tutup N-nya, maka apabila kondisi ini terpenuhi, maka kita akan mengambil tunjangan anak pada tabel gaji dan tunjangan yang ada di sini dikalikan dengan jumlah anak. Nah, untuk tunjangan anak ini kita menggunakan fungsi indeks. Indeks array ini kita ambil pada array dari kolom tunjangan anak. Tekan F4, row 6-nya itu berdasarkan golongan. Golongan pada pembandingan pada tabel gaji dan tunjangan untuk kolom golongan. Maka kita gunakan fungsi match. Oke. Match kita ambil dari kolom golongan, lookup array-nya kita ambil dari golongan yang ada pada tabel gaji dan tunjangan. Tekan F4 untuk mengunci sel tersebut, match tab-nya kita pilih exact. Oke. Ini match-nya sudah kita dapatkan. Row 6-nya sudah kita menggunakan match. Nah, untuk kolom 6-nya, ini kolom 6 ini karena kolomnya yang kita blok hanya satu saja, satu kolom. Kita sebenarnya bisa mengabaikan, tapi di sini kita lengkapi saja yaitu jadi satu. Nah, ini untuk kolomnya. Ini kolom ini sudah ya. Oke, kita tutup dulu. Oke, tutup dulu kurung tutup. Nah, sekarang value if true-nya itu baru mendapatkan tunjangan anak, tapi jumlah anaknya belum. Maka kita kalikan dengan jumlah anak yang ada di sini. Oke, ini value if true-nya sudah, tinggal kalau tidak terpenuhi maka dia tidak mendapatkan tunjangan alias 0. Kita enter, kita kopikan, Ctrl C, kita blok sini, kita enter. C7. Oh, maaf, di sini ada yang salah. C7 di sini adalah jenis kelamin bukan M tapi L, laki-laki. Kita enter. Oke. Kita kopikan, kita pindahkan ke bawah. Kita enter. Yang mendapatkan tunjangan anak di sini ada berapa orang? Ada 3, yaitu Jaka Sampurna, laki-laki menikah, kemudian Dap Atup laki-laki cerai, kemudian Rere Suprayogi laki-laki cerai. Sudah mendapatkan. Nah, sekarang kita simpan dulu. Untuk bonus ketentuannya kita bisa lihat di sheet ketentuan. Bonus diberikan kepada karyawan yang NIP-nya terdaftar pada tabel karyawan berprestasi di sheet latihan sebesar 1.250.000. Nah, di sini
kita contohnya adalah karyawan berprestasi, misalnya dari sisi absensi, dari sisi performa kerja dan lain-lain, maka kita bisa buatkan bonus sebagai bagian dari faktor penyemangat kerja karyawan. Oke, di sini contohnya sudah ada, nicknya ada 3. Nah, untuk mendapatkan bonusnya seperti ini gimana? Tentu kita akan membandingkan dengan NIP yang ada di sini. Apakah NIP ini itu tercatat pada tabel karyawan berprestasi. Nah, kita bisa menggunakan fungsi match untuk mengecek di NIP dengan NIP yang ada di sini. Mari kita coba dulu menggunakan fungsi match terlebih dahulu. Sama dengan match seperti ini. Lookup value-nya kita ambil kolom NIP. Ini lookup value-nya ya. Ini ada lookup value, kita ambil dari kolom NIP, koma, lookup array. Lookup array-nya kita ambil dari tabel karyawan berprestasi. Ini dia. Ini lookup array-nya. Nah, ini kolomnya ya, selnya. Kita tekan F4 untuk mengunci. Oke, kita sudah kunci sel tersebut. Koma, kita pilih exact. Kita kurung tutup, kita enter. Nah, di sini berarti ada yang masuk nih, dapat nih. Coba kita cek di sini, kita kopikan dulu ke bawah. Kita lihat siapa saja yang mendapatkan bonus. Oke. Yang mendapatkan bonus di sini yaitu 1 Jaka Sampurna, 3 Ainurunia, dan 2 Melinda Huta Barat. 2 ini posisi pencarian ya. Contohnya 043 ini ada di sini kok di array kedua, indeks kedua dari array. Ini 158. Nah, ini dia. Nah, di sini ada pesan kesalahan yaitu not value is available yang lupa saya jelaskan pada materi match di slide sebelumnya. Jadi apabila data tidak ditemukan menggunakan fungsi match, maka fungsi match akan mengembalikan pesan kesalahan yaitu no value is available seperti ini. Oke, nah bagaimana caranya agar nilai ini kita kita jadikan sebagai nilai bonus berdasarkan ketentuan tersebut. Nah, berarti kita bisa menggunakan yaitu sama dengan if seperti ini, isna. Oke, isna yaitu match, value-nya kita ambil di sini, koma, lookup array-nya ini, lookup array ini kita ambil dari tabel karyawan berprestasi, tekan F4 untuk mengunci sel tersebut, koma, kita pilih exact. Nah, ini untuk if isna-nya. Isna itu adalah apabila fungsi match ini mengembalikan error nah, atau bahasa sederhananya apabila pencarian tidak ditemukan. Maka koma 0, koma apabila ditemukan 1.250.123. Kita tekan enter. Oke, kita lihat. Oke, di sini isnanya belum kita tutup. Yang ini adanya baru fungsi match yang kita tutup ya. Maka di sini kita tutup klik fungsi isnanya. Oke, ini logikanya yaitu
ISNA, ini value if true-nya adalah 0, value if false-nya adalah 1.250.000. Nah, fungsi di sini adalah apabila fungsi match pencarian tidak ditemukan, pencarian NIP pada tabel ini tidak ditemukan, maka dia 0. Jika ditemukan, berarti dia terdaftar pada karyawan berprestasi dan berhak mendapatkan bonus. Nah, oke, kita enter. Oke, bonus. Nah, seperti ini. Kita kopikan ke bawah. Nah, ini kita sudah mendapatkan bonus, yaitu dengan menggunakan if ISNA. Tapi ada juga bagaimana alternatif lain untuk mendapatkan bonus tanpa menggunakan if ataupun ISNA. Oke, kita kembali ke sebelumnya. Ini silahkan diingat, kita menggunakan ISNA. Oke, yang bawah kita coba ini kita kontrol kita coba Ctrl Z, kita kembalikan ke nilai sebelumnya. Nah, menggunakan fungsi match itu mendapatkan nilai yaitu posisi dan juga NA untuk tidak ditemukan. Posisi berarti menunjukkan tipe datanya adalah numerik. Oke, tipe datanya numerik. Nah, di sini dimulai dari 1 dan seterusnya apabila data ditemukan untuk tipe data numerik. Berarti kita bisa menggunakan yaitu bahwa perkalian dari kondisi boolean dari tipe match ini dikalikan dengan nilai daripada bonus. Bagaimana caranya? Untuk pengkondisi boolean kita hanya mengkondisikan apakah ini ditemukan atau tidak. Nah, ditemukan atau tidak mengetahui gimana? Yaitu apakah nilai kembalian ini adalah numerik atau bukan. Apabila numerik, maka dia true. Apabila tidak ditemukan, maka dia false, atau tidak numerik, dia false. Nah, fungsi match ini kita bisa menggunakan isNumber. isNumber yaitu untuk mengembalikan dia true apabila nilai yang diperiksa itu adalah numerik dan false jika bukan numerik. Kita enter. Nah, seperti ini. True. Kita coba kopikan ke bawah. Oke, seperti ini. Oke. Nah, true, false, false, true, false, false, true. Nah, perlu diingat untuk tipe data boolean, true bisa disamakan dengan nilai 1 dan false bisa disamakan dengan nilai 0. Maka kita bisa menggunakan yaitu perkalian, yaitu sama dengan isNumber dikali dengan seperti ini, atau kita coba F2. Nah, seperti ini. isNumber ini adalah nilai kembalian untuk tipe boolean dikalikan dengan 1.250.123. Kita enter. Nah, ini dia. Nah, sudah ditemukan. Maka true itu tadi untuk true itu kita bisa samakan dengan nilai 1 dan false nilai 0. Maka 1 dikali 1.250.000 hasilnya 1.250.000. Oke, ini tinggal kita kopikan ke bawah. Ya, seperti ini. Yang mendapatkan bonus itu adalah Jaka Sampurna
Ainurunia, dan juga Melinda Huta Barat. Mudah bukan? Sekarang kita mendapatkan nilai total. Bagaimana caranya? Nilai total yaitu total diterima gapok ditambah tunjangan istri tambah tunjangan anak tambah bonus. Oke, maka sama dengan kita bisa sum seperti ini, blok dari gapok sampai dengan bonus, kurung tutup, kita tekan enter. Nah, seperti ini. Kita blok kembali di bawah seperti ini. Kita oke. Nah, untuk gaji pokok subtotalnya didapat dari mana? Yaitu subtotal dari seluruh kolom gaji pokok. Nah, kita bisa menggunakan, yaitu di sini ada yang namanya toolbar auto sum. Kita klik toolbar auto sum. Ya, di sini gambar sigma. Maka akan terblok kolom pada kolom pada gaji pokok, ya, yaitu satu blok di atas daripada yang kita coba lakukan perhitungan. Kalau sudah, kita bisa tekan tombol enter. Oke, seperti ini hasilnya. Tinggal kita kopikan nilainya. Ya. Untuk laporan kita sudah dapatkan atau kita sudah selesaikan. Oke, sebagai tambahan kita berikan satu lagi materi latihan yang isinya hanya sebagai berikut. Gaji pokok ini diambil dari sheet latihan sebenarnya semua seperti ini. Nah, kita diminta mengisikan yaitu subtotal dari summary ini, subtotal gaji pokok. Ini gaji pokok subtotalnya berapa? Terus juga tunjangan istri dan seterusnya. Nah, ini caranya kita bisa menggunakan sum tapi mendapatkan nilainya dengan nilai indeks. Jadi di indeks seperti ini sama dengan, kita coba sama dengan indeks. Ada array, misalnya kita arraynya kita ambil di sini seperti ini, F4 misalnya ya. Oke, koma di sini ada row 6, nomor baris, posisi barisnya, posisi baris, dan juga di sini ada posisi kolom. Posisi baris berarti dia itu adalah nilai numerik. Nah, yang kita sebelumnya yang kita bahas itu ada posisi baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan untuk posisi baris itu 0 seperti ini apabila kita ingin mengambil data itu sebagai array dari formula indeks yang kita gunakan. Kalau row 6-nya adalah di sini adalah 0, maka dia di sini akan diambil arraynya, yaitu satu baris di semua baris dihitung. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 seterusnya, ini dalam satu baris, dalam satu blok baris itu semuanya diambil kalau dia itu 0. Tapi kalau ini 1, maka hanya baris 1 saja, baris 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka untuk mengambil array kita bisa menggunakan 0 ini.
Nah, untuk kolomnya juga sama. Apabila kolom kita gunakan satu, misalnya di sini ada dua kolomnya, itu ada 2 kolom ya. Nah, di sini kalau dia posisinya 1, maka yang diambil adalah kolom ke-1. Kalau 2, kolom kedua, dan seterusnya. Tapi kalau kita ambil 0, maka semua kolom dalam blok kolom itu akan diambil datanya. Kolom 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi yang kita ambil adalah arraynya. Oke? Cukup paham? Oke, kita kembali pada pencarian kunci jawaban pada masalah gaji pokok dan seterusnya. Di sini ada kolom gaji pokok dan seterusnya seperti ini, di mana kita bisa menggunakan fungsinya, yaitu fungsi sum. Jadi sum itu adalah array yang kita formulasikan ya. Nah, dengan mengambil indeks atau pencarian gapok ini pada kolom yang ada di sini, seperti ini. Bagaimana caranya? Oke, kita bisa menggunakan sama dengan sum. Sum itu melakukan summary. Kemudian kita akan mengambil nilai arraynya, indeks seperti ini. Kemudian arraynya dari mana? Arraynya adalah di sini seperti ini. Oke, ini arraynya. Kita tekan F4 untuk mengunci kolom tersebut, untuk mengunci sel tersebut, koma. Nah, ini apa namanya, indeks, ini array. Nah, sekarang row 6-nya itu adalah kita gunakan 0, berarti seluruh baris pada blok area yang di blok ini akan kita ambil sebagai array, koma. Nah, di sini ada kolom 6. Kolom 6 kita akan lihat di sini gapok ada pada posisi 1, T istri, 2, anak, 3, dan seterusnya. Maka kita bisa menggunakan fungsi match. Match seperti ini. Lookup value-nya kita ambil dari ini lookup value B16 yaitu gapok, koma, lookup array-nya. Ini dia. Lookup array-nya yang kita ambil adalah ini yang kita blok. Gapok posisi 1, 2, 3, dan seterusnya. Tekan F4 untuk mengunci sel tersebut, koma, kita pilih exact seperti ini. Oke, kolom 6-nya sudah kita dapatkan. Sekarang kita enter. Oke, hasilnya gapok itu di sini. Coba kita rapikan dulu. 40 juta, benar tidak? Sama dengan ini, kita auto sum aja. Kita enter. Benar ya, 40 juta ya. Nah, jadi yang bawah ini kita tinggal kopikan yang ini. Ctrl C, kita pindah ke bawah sini. Oke, kita enter. Oke. Tunjangan istri 2 juta. Oke, kita coba cek di sini. Enter. Benar ya, 2 juta ya. Tunjangan anak, oke, kita bisa auto sum lagi, kita enter. 2.300.000 sama, benar ya. Bonus kita auto sum lagi, kita enter. 3.700.000, rupanya ternyata hasilnya oke. Berarti dari sini untuk fungsi indeks kita bisa mendapatkan nilai dalam bentuk nilai
satuan di sini atau juga dalam bentuk nilai array. Oke, untuk total juga kita bisa gunakan auto sum. Oke, seperti ini untuk untuk pembahasan yaitu atau untuk pengerjaan materi latihan pada fungsi, indeks, dan array. Demikianlah pembahasan pada video kali ini sudah kita tuntaskan. Bila ada pertanyaan, masukan, atau saran dari teman-teman, silakan tulis pada komentar di bawah. Dan jangan lupa bantu kami untuk subscribe dan juga share channel ini agar channel ini bisa berkembang nantinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.